warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil aksi nyata pada modul 2.3 tentang praktek coaching untuk supervisi akademik yang meliputi kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bersama fasilitator yaitu Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD dan pengajar praktik Bapak Abdul Haris Rafiki SSI dan saya Endang Rutin dari SD Negeri Temu 1 Kecamatan Kanor, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 3.2 adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan menggunakan prinsip coaching ada 3. Yang pertama, tahap pra-observasi. Pada tahap ini, percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang kedua, tahap observasi. Pada tahap observasi, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas terhadap rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Pada tahap ini terjadi pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi. Tahap yang pertama yaitu pra-observasi. Pada tahapan ini, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan percakapan dengan rekan sejawat sebelum melaksanakan observasi di kelas. Percakapan dalam tahap ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, area pengembangan yang ingin dicapai, dan strategi yang dipersiapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pra-observasi, yaitu percakapan yang saya lakukan dengan rekan sejawat sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik hari ini Bu. Alhamdulillah nih semuanya sehat nih Bu Santi. Baik Bu Santi, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas panjenengan. Sebelum nanti saya melakukan kegiatan observasi di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan kepada Bu Santi yang berkaitan dengan kegiatan observasi belajar mengajar nanti di kelas. Yang pertama, kita nanti akan mengajar di kelas yang jenengan ampuh sendiri Bu G. Betul Bu. Di kelas 4. Ya. Untuk muatan pelajarannya nanti apa Bu Santi? Nanti muatan pelajaran yang akan kita observasi yaitu IPA Bu, mengenai bagian tubuh tumbuhan. IPA tentang materi bagian-bagian tumbuhan. Mungkin Bu Santi bisa menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai pada materi itu nanti apa Bu? Baik Bu Indah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti, yang pertama murid saya dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, murid saya dapat memahami fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut, kaitannya dengan kebutuhan tumbuhan untuk berkembang biak, bertahan hidup,
dan melindungi diri. Jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya ada dua nih Bu. Yang pertama siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dan juga siswa dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar nanti area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan apa nih? Ya, area pengembangan yang ingin saya kembangkan nanti adalah yang pertama saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional ini sangat penting untuk kita tanamkan pada murid-murid agar mereka itu mampu mengidentifikasi emosi yang ada di dalam dirinya. Kemudian saya juga dapat mengetahui dan memahami apa yang dirasakan anak-anak, dan saya akhirnya nanti bisa mengantarkan anak-anak itu dalam pembelajaran, anak-anak itu dapat fokus. Ya, bagus sekali Bu Santi. Jadi area pengembangan yang ingin Bu Santi capai nanti yang pertama ada pembelajaran diferensiasi, berarti nanti 3 sekaligus Bu ya? Insya Allah 3 Bu. Ya, dari konten, proses, dan produk. Kemudian juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, semoga nanti bisa terlaksana Bu ya. Kemudian itu tadi pengembangan yang ingin Bu Santi capai. Kemudian adakah strategi yang Bu Santi lakukan supaya nanti kegiatan KBM-nya berjalan dengan lancar? Mungkin bisa dijelaskan dan disebutkan Bu Santi? Tentu saja ada Bu strategi yang sudah saya persiapkan. Yang pertama, saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menyiapkan bahan ajar dan juga media yang menarik yang saya sesuaikan dengan konten atau materi yang akan saya ajarkan nanti. Kemudian yang ketiga, saya sudah menyiapkan LKPD yang soal-soalnya itu saya sesuaikan dengan kemampuan murid saya, di mana murid kelas 4 itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang high, low, dan juga ada yang middle. Berarti strateginya ini juga sudah bagus sekali Bu ya, dengan menyiapkan RPP, kemudian bahan ajar, dan juga media pembelajaran, dan juga LKPD untuk mengukur dan mengetahui tingkat pemahaman siswa. Baik Bu Santi, agar nanti kegiatan KBM-nya berjalan dengan lancar, monggo disiapkan tadi apa-apa saja yang perlu disiapkan, mungkin tadi medianya, kemudian RPP-nya, dan lain sebagainya. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Santi lakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bu Santi inginkan. Terima kasih Bu atas semangat dan juga supportnya. Ya, saya yakin Bu Santi pasti bisa. Amin. Terima kasih Bu Santi atas waktunya. Sampai ketemu nanti di kelas, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang kedua adalah observasi. Pada tahap ini, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan observasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh rekan sejawat di kelas. Dan dalam tahap ini, calon guru penggerak mengamati dan mencatat temuan-temuan yang ada pada lembar observasi. Berikut ini adalah dokumentasi pada kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum
kita berdoa semoga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Mas Mita dipimpin. Udah siap. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslal naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Anak-anak, apakah pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, pada pagi hari ini anak-anak masuk semua ya. Semuanya dalam keadaan sehat? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, apabila ada salah satu teman dari kita yang tidak masuk sekolah karena sakit, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus menjenguk. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar teman kita itu ingin segera cepat sembuh dan mempunyai motivasi diri agar dia dapat melaksanakan pembelajaran lagi dengan semangat. Dan hal ini juga dapat menumbuhkan rasa empati kita atau rasa peduli kita kepada teman kita yang sedang sakit. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai bagian tubuh tumbuhan ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama diharapkan nanti setelah anak-anak selesai melakukan pembelajaran ini, yang pertama anak-anak dapat mengidentifikasi apa saja bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Dan yang kedua, nanti anak-anak dapat memahami fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, kaitannya dengan kebutuhan tumbuhan untuk berkembang biak, bertahan hidup, dan melindungi diri. Nah, semangat anak-anak? Semangat. Baik, untuk menambah rasa semangat kita, ayo kita sekarang ice breaking terlebih dahulu ya. Kita tepuk semangat dahulu, oke? Siap? Ya. Siap. Tepuk semangat.
Jadi betul sekali ya, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia. Seperti kita ini manusia mempunyai bagian tubuh tumbuhan. Apa saja? Ada kepala, kemudian tangan, badan, dan juga kaki. Iya, betul sekali anak-anak ya. Jadi seperti manusia, tumbuhan juga memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda. Apa saja nak bagian tubuh tumbuhan itu? Batang, akar, daun. Dan dari bagian-bagian tubuh tumbuhan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda pula, ya kan? Kalau manusia punya tangan untuk makan, kaki untuk berjalan. Nah, kalau sekarang tumbuhan, kita mulai dari yang paling bawah yang berada di dalam tanah. Iya. Fungsinya untuk apa sebenarnya akar itu? Ada yang tahu anak tangan? Akar itu kan berada di dalam tanah, tidak apa Mas Bagas? Menyerap air dan zat mineral. Betul sekali, menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Nah, itu fungsinya akar. Kemudian setelah diserap air dan zat dan mineral, kemudian disalurkan oleh batang. Kemana disalurkan oleh batang itu? Semua bagian tubuh. Ya, betul sekali, ke seluruh bagian-bagian tumbuhan, baik itu ke daun, ke batang, ranting, ya. Dapat dimengerti anak-anak? Baik. Nah, sekarang kita akan ice breaking lagi ya. Sebelum kita melanjutkan pada materi, kita akan tepuk konsentrasi, oke? 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Anak, siapa yang suka menggambar? Ya, kita suka menggambar. Siapa yang suka menulis? Ya, Bagas dan Dani. Siapa yang suka berpraktek langsung? Ya, Mas Fadli. Jadi pada hari ini guru akan memfasilitasi anak-anak berdasarkan gaya belajar anak-anak, yaitu ada yang audiovisual, mendengarkan dan melihat video. Siapa yang suka audiovisual gaya belajarnya? Ya, Mas Bagas dan Dani. Siapa yang suka gaya belajarnya kinestetik atau bergerak keseluruhan anggota tubuhnya atau berpraktek langsung? Iya, Mas Fadli. Siapa yang gaya belajarnya visual atau melihat benda konkret secara langsung? Iya, Mas Mifta. Bagi anak-anak yang gaya belajarnya adalah visual atau melihat benda secara langsung atau konkret, guru sudah menyediakan contoh tumbuhan yang dapat anak-anak amati apa saja bagian tubuh dari tumbuhan ini. Nah, ini apa saja bagian tubuh tumbuhan? Mulai dari yang bawah ini adalah kemudian Almita. Setelah itu apa lagi ada? Kemudian jadi tanaman ini selain ada akar, batang, daun, dan juga bunga, ada juga tumbuhan itu yang memiliki buah. Nah, sekarang untuk fungsinya, karena akar ini berada di dalam tanah, apa fungsi dari akar ini? Menyerap air dan Betul sekali. Jadi akar ini adalah fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah. Kemudian air yang sudah diserap oleh akar ini akan disalurkan atau diangkut oleh bagian tubuh apa? Iya, batang. Kemudian disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian di daun ini akan terjadi yang namanya proses fotosintesis. Gunanya adalah untuk memasak makanan. Jadi tumbuhan itu memasak makanannya
di daun untuk memperoleh cadangan makanan. Sedangkan pada bunga ini bunganya masih kuncup. Dalam bunga ini akan ada bakal biji, dan bakal bijinya itu untuk berkembang sehingga tumbuhan ini nanti dapat berkembang menjadi lebih banyak. Baik Fadlin, hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai fungsi batang. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kita memasukkan air dulu. Nah, silahkan diambil airnya sedikit. Nah, kemudian kita teteskan pewarnanya sampai airnya berubah menjadi merah dan pekat ya. Nah, ini adalah kembang kol. Kita akan mencelupkan kembang kol ini ke dalam air yang sudah diberi pewarna dan kita diamkan. Nah, kita tunggu. Nanti kamu amati perubahan apa yang terjadi pada kembang kol ini ya. Nah, Fadlin, apa yang sudah kamu amati dari percobaan atau eksperimen kita tadi? Yang saya amati dari eksperimen tadi, fungsi batang menyalurkan air yang diserap oleh akar ke bagian tubuh tumbuhan. Ya, betul sekali. Jadi fungsi batang ini adalah menyalurkan air dari dalam tanah yang diserap oleh akar menuju ke seluruh bagian tumbuhan, sehingga kembang kol ini berubah warnanya menjadi merah. Baik, terima kasih. Bagi anak-anak yang gaya belajarnya audiovisual, anak-anak dapat mengamati video dari YouTube mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi anak-anak setelah melihat video ini, anak-anak pahami apa saja yang termasuk bagian tubuh dari tumbuhan dan juga apa saja fungsinya dan keterkaitannya fungsi bagian tumbuhan tersebut bagi kebutuhan tumbuhan untuk berkembang biak, untuk bertahan hidup, dan juga mempertahankan diri. Mengerti anak-anak? Nah, berikut videonya. Tumbuhan antara lain adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar fungsinya menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Fungsinya untuk alat kegiatan. Bunga fungsinya untuk tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat biji. Dari eksperimen yang saya lakukan tadi, ternyata fungsi batang menyalurkan air yang diserap oleh akar ke bagian tubuh tumbuhan. Mempresentasikan hasil karya saya akan menyebutkan bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar, batang, daun, bunga. Akar fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah. Daun untuk fotosintesis dan memasak makanan. Duduk siap. Anak-anak, materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Guru siapkan ya. Ini silahkan Mika. Ini adalah untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi bagian tubuh tumbuhan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Ini Bagas dan ini Fadli. Nah, silakan dikerjakan anak-anak. Duduk siap. 1, 2, 3. Baik anak-anak, materi pada hari ini sudah selesai dan alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar dan juga baik. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup,
melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lalui. Nah, sekarang pertanyaannya dari refleksi, hal apa yang menarik buat Mas Bagas pada proses pembelajaran kita kali ini? Ya, alhamdulillah Mas Bagas sudah bisa memahami fungsi dari bagian tubuh-tubuhan. Nah, sekarang hal apa yang paling menantang bagi anak-anak pada proses pembelajaran tadi? Ya, apa Mas Fadli hal yang paling menantang? Yang paling menantang melakukan eksperimen untuk tentang mengetahui fungsi batang yang ditemukan kepada pewarna makanan. Ya, jadi Mas Fadli merasa tertantang ya ketika melaksanakan metode eksperimen untuk mengetahui fungsi batang, yaitu menyalurkan air dan garam-garam mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, yang terakhir ya, hal apa saja yang sudah kamu pelajari pada proses pembelajaran kita mengenai bagian tubuh tumbuhan? Kita sudah belajar apa saja tadi? Mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Iya, anak-anak sudah belajar untuk mengenal bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Anak-anak, pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai dan alhamdulillah semua pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk menutup pembelajaran silahkan dipimpin berdoa. Mas Miftah, Ya, berdiri, rumah, selamat siang, berdoa mulai. Amin. Tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi. Pada tahap ini, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan percakapan yang berbasis coaching bersama dengan rekan serjawat yang diobservasi. Percakapan pada tahap ini terkait dengan hasil data observasi, yaitu menganalisis, umpan balik, rencana pengembangan kompetensi, dan rencana tindak lanjut. Pada proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Bu Indra. Gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah sehat Indra. Alhamdulillah sehat ya. Ya Bu Santi, saya mohon waktunya dengan sebentar. Kemarin kan kita sudah melakukan beberapa kegiatan ya, pra observasi, kemudian dengan waktu mengajar saya melihat saya sudah melakukan observasi. Nah, Bu Santi, untuk pada kesempatan ini saya ingin ngobrol dengan jenengan terkait dengan hasil dari observasi kita kemarin. Nanti saya ingin tahu apa yang sudah Bu Santi lakukan waktu observasi kemarin. Nanti kita bahas bersama. Mungkin dari pertemuan kita kali ini, Bu Santi nanti apa yang ingin didapatkan dari obrolan kita pada kesempatan ini? Jadi pada kesehatan kali ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ketika proses observasi kelas itu. Jadi ada sebagian dari murid-murid saya itu ada yang kurang aktif dan juga mereka itu sepertinya kok kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Seperti itu. Jadi ada Bu Santi ingin menemukan solusi dari permasalahan pada waktu kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin yang saya observasi, gimana perasaannya Bu Santi? Perasaan saya rasanya kok beda gitu di observasi sama Bu Enda gitu. Jadi sama sekali tidak ada rasa tertekan dan saya itu nyaman untuk menjalani proses observasi. Gitu. Jadi nyantai, mengalir gitu Bu ya. Iya.
di kelas saya, hal yang sudah saya lakukan, yang pertama itu saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran saya rasa juga sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya siapkan. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk. Dan saya juga menyelipkan pembelajaran sosial emosional kepada murid saya. Itu yang saya lakukan. Jadi hasil dari kegiatan mengajar kemarin Bu Santi sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah yang di SPP. Kemudian dari kegiatan pembelajaran kemarin, apa Bu yang menurut jenengan yang sudah baik dan perlu untuk dipertahankan pada pembelajaran yang sudah Bu Santi lakukan kemarin? Menurut saya hal yang sudah baik yang kemarin yang sudah saya lakukan ketika observasi kelas itu, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya. Jadi saya harus mengidentifikasi apa saja kebutuhan belajar murid saya, baik itu dari gaya belajar mereka. Jadi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Saya menyiapkan bahan atau materi yang saya sesuaikan. Murid saya kan ada yang gaya belajarnya kinestetik, itu saya fasilitasi dengan kegiatan demonstrasi atau percobaan kemarin pada Batam. Kemudian murid saya yang memiliki gaya belajar audiovisual, saya fasilitasi dengan menayangkan materi itu dengan video pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu kemarin saya sudah melakukan ice breaking, yaitu dengan tepuk semangat, kemudian tepuk konsentrasi, dan saya juga sudah mengidentifikasi emosi atau perasaan murid saya di awal pembelajaran itu. Saya menanyakan bagaimana perasaan murid saya itu, apakah mereka happy atau mungkin ada masalah yang mereka hadapi ketika di rumah. Jadi saya harus memastikan emosi dari anak-anak saya tersebut, kemudian dari informasi tersebut dapat saya gunakan untuk memahami perasaan mereka, dan saya harus bisa mengelola emosi murid-murid saya dan juga saya pribadi agar nanti murid-murid itu bisa happy dalam proses pembelajaran yang saya terapkan. Pembelajaran itu saya menanyakan bagaimana perasaan murid saya itu, apakah mereka happy atau mungkin ada masalah yang mereka hadapi ketika di rumah. Jadi saya harus memastikan emosi dari anak-anak saya tersebut, kemudian dari informasi tersebut dapat saya gunakan untuk memahami perasaan mereka, dan saya harus bisa mengelola emosi murid-murid saya dan juga saya pribadi agar nanti murid-murid itu bisa happy dalam proses pembelajaran yang saya terapkan. Ya, bagus sekali Bu ya. Berarti waktu kemarin Bu Santi sudah, yang menurut Bu Santi yang sudah baik itu Bu Santi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu Bu Santi sudah memetakan atau sudah mengajar itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada muridnya Bu Santi yang suka gerak, kinestetik, diajari praktek gitu tuh ya. Ada yang suka menggambar, kemudian dikasih media gambar gitu. Nah, itu bagus sekali Bu ya. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tadi juga Bu Santi menjelaskan tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk tadi di sela-sela kegiatan pembelajaran diberikan ice breaking Bu ya. Di anak-anak diajak tepuk-tepuk dengan tujuan untuk memotivasi mereka, memberikan semangat. Dan itu bagus sekali Bu, supaya anak-anak juga tidak jenuh ya di kelas waktu pembelajaran. Terus dari pembelajaran yang sudah bisa dilakukan, sudah menerapkan diferensiasi, kemudian sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Apakah Bu Santi sudah merasa puas dengan apa yang bisa dilakukan saat pembelajaran kemarin? Sebenarnya
sebenarnya kalau dibilang puas, saya masih merasa belum puas, Bu. Kenapa belum puas? Bisa dijelaskan? Ya karena memang manusia itu sifatnya tidak pernah merasa puas ya. Jadi saya itu ingin sekali, masih ingin mengembangkan potensi saya, Bu. Iya, jadi saya itu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran berikutnya, dan saya ingin selalu murid saya itu mempunyai kompetensi sesuai dengan jenjang mereka dan juga mempunyai minat bakat sesuai yang mereka inginkan. Jadi saya itu akan merasa puas jika tujuan pembelajaran saya itu dapat tercapai, murid-murid saya dapat memahami materi yang saya sampaikan, dan mereka itu akan merasa nyaman untuk pembelajaran di kelas, sehingga materi yang saya sampaikan itu mereka dapat menangkap dengan maksimal, dan juga saya dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid saya. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi pada intinya untuk kita sebagai guru itu dalam mengajar tidak boleh cepat puas, ngerti nggak? Iya, betul Istilahnya. sekali, Bu. Iya, iya. Karena pastinya ada terobosan-terobosan meningkatkan kualitas pembelajaran kita supaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tadi Bu Santi sudah sampaikan, Bu Santi akan merasa puas kalau jika nanti tujuan pembelajaran yang Bu Santi inginkan itu sudah dipahami oleh anak-anak. Anak-anak sudah bisa memahami semua tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian tadi hal-hal positif yang telah dilakukan selama proses pembelajaran tadi sudah menerapkan diferensiasi dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada hambatan bisa dalam dengan para pengajar kemarin, mungkin hambatan atau kendala dalam proses pembelajaran? Iya. Kalau hambatan ya itu ada beberapa murid saya yang merasa dia itu kurang percaya diri. Jadi kalau saya suruh menyampaikan pendapatnya itu dia itu masih ragu, sepertinya takut untuk berbicara, takut salah. Kalau dia mengutarakan pendapatnya itu dia itu masih ragu. Jadi mungkin saya itu harus membuat murid saya itu dapat percaya diri lagi. Jadi saya itu harus berkomunikasi lebih baik lagi dengan murid saya. Saya juga akan mengapresiasi hal-hal yang sudah dicapai murid saya, walaupun itu bentuknya itu kecil. Jadi seperti murid saya itu kan ada yang kompetensinya itu kan ada yang low, ada yang high, ada yang middle. Jadi saya tuh tanamkan kepada murid-murid saya itu bahwa perbedaan itu indah gitu. Kalian berbeda itu enggak apa-apa, karena memang anak-anak ini kan merupakan individu yang sangat istimewa dengan keunikannya masing-masing gitu. Jadi kamu enggak perlu untuk ragu atau kurang percaya diri. Justru kelebihan apa yang kamu punya itu harus kamu tonjolkan. Kamu istimewa dengan keunikannya masing-masing gitu. Jadi kamu enggak perlu untuk ragu atau kurang percaya diri. Justru kelebihan apa yang kamu punya itu harus kamu tonjolkan. Mungkin murid saya itu ada kekurangan dalam hal materi pelajaran matematika, namun kan di sisi lain misalnya itu punya kelebihan dalam hal olahraga atau hal seni. Nah itu yang harus saya ungkapkan agar murid saya itu mempunyai motivasi. Jadi dia itu tidak minder, bisa percaya diri dan mengungkapkan pendapatnya gitu Bu.
motivasi. Jadi dengan itu insya Allah murid saya akan tumbuh rasa percaya dirinya, Bu. Ya, bagus sekali Bu Santi, solusi yang dengan kemukakan tadi strateginya untuk mengatasi siswa yang kurang aktif, yaitu dengan membangun komunikasi antara guru dengan siswa, supaya anak tersebut merasa percaya diri. Iya. Kemudian juga memberikan apresiasi gitu, Iya. kayak Iya. misalkan ujian, kalau Iya. misalkan bisa menjawab dengan benar kan Betul sekali, Bu. Iya. Bagus sekali Bu Santi itu strateginya. Kemudian untuk dari apa yang Bu Santi lakukan tadi, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Santi lakukan tadi, apakah ada area pengembangan yang ingin Bu Santi kembangkan itu apa nih? Ya, area pengembangan tentunya saya ingin selalu mengembangkan kompetensi yang saya miliki, karena memang saya sebagai pemimpin pembelajaran itu harus memiliki kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik, profesional, dan juga kompetensi sosial. Jadi saya ingin mengembangkan ke semua aspek itu, Bu. Gitu ya. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menggali potensi yang ada. Terus untuk bisa menggali potensi yang ada pada diri jenengan, itu apa yang jenengan lakukan? Yang bisa jenengan lakukan apa? Baik, yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi saya, yang pertama saya sudah itu mengikuti diklat, baik itu online maupun offline ya. Kalau diklat online itu saya mengerjakan tugas-tugas yang ada di PMM kemarin kan ya, aksi nyata itu Bu ya, itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan 4 sertifikat. Alhamdulillah, luar biasa Bu. Iya, sertifikat dari PMM itu saya merasa bangga lah Bu ya. Iya, Mungkin kan iya. teman-teman yang lain itu kan belum bisa, ya belum mendapatkan. Jadi nanti saya juga akan memberikan pengalaman saya dengan mengerjakan aksi nyata yang ada di PMM. Kemudian saya juga sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan ya ini sangat bermanfaat sekali Bu untuk saya. Saya yang dulunya mungkin ya ya mungkin agak sulit ya Bu ya untuk berkomunikasi, mungkin pengetahuan saya masih kurang, kompetensi saya masih kurang, jadi saya dapat memahami modul-modul yang disediakan pada pendidikan guru penggerak itu. Ya, jadi bagus sekali Bu Santi untuk meningkatkan kompetensi, menggali potensi yang ada pada diri jenengan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan, baik itu online maupun offline. Salah satunya adalah melalui PMM. Dan luar biasa sekali Bu Santi sudah mendapat 4 sertifikat, ini perlu diacungi jempol ini. Bagus sekali Bu Santi. Nah, itu karena materi di PMM itu kan memang sangat bagus gitu untuk kita sebagai seorang pendidik ya. Banyak sekali di situ, mulai dari bagaimana tentang kurikulum yang baru dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian juga Bu Santi merupakan guru penggerak Bu ya. Mulai dari bagaimana tentang kurikulum yang baru dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian juga Bu Santi merupakan guru penggerak Bu ya. Bagus sekali. Tentunya banyak sekali materi yang bisa didapatkan dari pendidikan guru penggerak untuk meningkatkan kompetensi jenengan. Untuk selanjutnya, rencana tindak lanjutnya apa Bu untuk dari tadi berdasarkan pembelajaran yang bisa dilakukan, kemudian Bu Santi sudah melakukan pengembangan diri. Untuk rencana tindak lanjutnya ke depan, apa yang akan Bu Santi lakukan? Untuk rencana tindak lanjut ke depan, tentu saja saya akan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan menjalankan pembelajaran sosial emosional, dan juga saya akan melaksanakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini, seperti pembiasaan di awal dan setelah pembelajaran itu mereka murid-murid itu berdoa, kemudian membaca juz amma, ada yang melantunkan asmaul husna. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif, budaya positif yang ada di sekolah ini akan selalu terlaksana. Dan saya juga akan mereview lagi keyakinan kelas yang sudah saya buat dan sudah kami sepakati dengan murid-murid itu Bu.
Jadi saya akan mereview lagi mana keyakinan kelas yang harus lebih ditingkatkan atau mana keyakinan kelas yang harus ditambah lagi. Jadi refleksi, saya juga akan refleksi dari kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Saya akan merefleksi ketika di akhir pembelajaran itu bersama murid-murid, sehingga murid-murid itu dapat mengembangkan kemampuannya untuk bernalar kritis. Seperti itu Bu Enda. Jadi untuk rencana tindak lanjut ke depan melaksanakan program-program melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah jenengan lakukan itu untuk jadi kebiasaan yang baik dilanjutkan dengan meningkatkan pembelajaran di kelas juga, kemudian mengkaji kembali keyakinan kelas. Dan untuk tindak lanjut untuk potensi jenengan untuk pengembangan dirinya itu tindak lanjutnya apa Pak? Tindak lanjut untuk kompetensi Untuk mengembangkan kompetensi saya nanti apa yang ilmu yang jenengan dapat itu bisa bermanfaat selamanya, bisa berkembang, itu apa yang jenengan lakukan tindak lanjutnya? Ini tidak lanjutnya saya akan selalu mengikuti diklat itu terus Bu. Ini juga saya mengikuti diklat Canva Bu. Jadi memang kalau di pendidikan guru penggerak itu kan memang kita mengerjakan tugas-tugas itu kan melalui video. Nah, jadi saya ingin belajar tentang Canva lagi. Jadi untuk lebih meningkatkan kompetensi saya untuk nanti juga dalam pembuatan video Canva itu nanti dapat saya manfaatkan lah untuk membuat media pembelajaran yang bisa saya terapkan kepada murid-murid saya. Kemudian saya ini juga akan menularkan ilmu saya ke rekan-rekan sejawat ya, baik itu dalam pengaplikasian video Canva itu nanti saya bisa berkolaborasi lah dengan rekan-rekan sejawat bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yaitu pada aplikasi Canva. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat juga mengenai apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak. Jadi intinya itu kolaborasi Bu antara komunitas di sekolah. Ya, betul sekali, itu yang poinnya yang sangat bagus, yang penting Bu ya. Jadi menularkan ilmu yang Bu Santi miliki itu ke rekan-rekan sejawat. Oke, supaya nanti mereka rekan-rekan sejawat juga bisa seperti Bu Santi. Ya, alhamdulillah, syukur-syukur nanti bisa mengikuti jejak Bu Santi untuk aktif di BMM dan juga mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga pendidikan di lembaga ini bisa semakin baiklah, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi, dan juga menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita. Bagus sekali Bu Santi untuk rencana tindak lanjutnya, pengembangannya dari segi pembelajaran Bu Santi sendiri di kelas, kemudian kebiasaan-kebiasaan, kemudian menularkan ilmu yang Bu Santi miliki ke rekan-rekan, itu sangat bagus sekali Bu Santi, mengapresiasi. Kemudian itu mungkin Bu Santi yang saya tanyakan. Terima kasih, harapannya semoga nanti ke depannya Bu Santi semakin berkembang, semakin tergali potensinya untuk bisa meningkatkan kompetensinya lagi semakin baik, kemudian bisa menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita sehingga pembelajaran kita bisa semakin baik. Jadi terima kasih Bu Santi atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi jenengan, bagi saya, dan bagi rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan supervisi akademik tidaklah berhenti saat rangkaian supervisi klinis telah selesai. Dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan, seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis dan klinis sebagai pijakan lanjutan, sebagai proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan, dan pengembangan proses pembelajaran. Tahapan selanjutnya adalah refleksi diri terhadap hasil dari kegiatan observasi.
ada 4 pertanyaan pada tahap refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Dan yang keempat, apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, saat percakapan coaching dilaksanakan, yang sudah baik adalah bahwa dalam proses tanya jawab tersebut mengalir dengan sendirinya. Tidak ada rasa canggung maupun malu saat menyampaikan masalah dari coach. Yang kedua, yang masih perlu perbaikan dan peningkatan adalah bagaimana kita sebagai coach dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Dan yang ketiga, untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, sebelum melakukan kegiatan coaching, saya harus menenangkan diri terlebih dahulu dan mengkondisikan segala sesuatunya agar kondusif sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan coaching. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan saya dalam praktek coaching, saya akan sering berlatih dengan rekan sejawat agar kedepannya dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Umpan balik dari coach berdasarkan pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Yang pertama, coach merasa nyaman dan tidak ada rasa takut lagi saat ada kegiatan supervisi. Yang kedua, coach merasa lebih bersemangat dalam mengajar dengan adanya kegiatan coaching tersebut. Yang ketiga, coach merasa senang karena mendapat pengalaman baru, yaitu bagaimana cara bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam mengajar. Yang keempat, coach merasa bangga karena bisa menggali potensi dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dialami dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, coach merasa lebih bersemangat dalam mengembangkan potensi dirinya. Demikian pemaparan saya pada aksi nyata modul 2.3 tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.